Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya. Percaya buatan Kanjeng Nabi bisa nolong kita? Yakin percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'si wad din. Sadatul ulama, hadaratul muhtaramin, para kiai Sumurajem, terutama yang saya kenal Kiai Jurai, alumni Kempek, dan Solihin, tokoh aktivis NU dan PKB. Dulu ada Kiai Aminuddin, sudah wafat ya? Ada Kiai Abdul Razak, sudah wafat. Para pejabat pemerintah, pengurus NU, Ansor Bangsa Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, pengurus DKM Masjid Baitul Mu'min Sumurajem, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa jumalai abna'i wa banati ayyul hudur. Pertama, saya minta maaf berangkat dari rumah sudah jam 10 tadi malam di Tangerang, agak capek. Padahal saya kemarin malam baru datang habis dari Irak, Baghdad, 4 hari. Saya ziarah ke makamnya Sayyidina Ali di Najaf, makamnya Sayyidina Husain di Karbala, makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makamnya Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, makamnya Syekh Ma'al Al-Karafi, makamnya Syekh Sirri As-Sihti, dan Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Musa Al-Kazim, Hudzaifah bin Yaman, Salman Al-Farisi. Saya ziarah di Baghdad 4 hari, alhamdulillah. Kemudian saya ke Turki, Istanbul, ziarah datang makamnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, kemudian Syekh Sadruddin Al-Qawnawi, dan orang atau khalifah yang mengalahkan Romawi, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang mengalahkan kerajaan Romawi Timur dengan gagah berani, menang. Muhammad Al-Fatih waktu itu baru umur 21 tahun, pimpin perang lawan Romawi. Umurnya nembe selikur, anu orang Sumurajem saya punya, anu Sumurajem 10 tahun, sehingga Romawi hilang dari peta dunia. Tidak ada negara Romawi sekarang. Yang namanya negara Romawi sudah nggak ada, ganti namanya Turki. Negara Turki ini dulu Romawi. Itu yang mengalahkan Romawi, Byzantium, Konstantinopel, adalah Muhammad Al-Fatih, umurnya 11 tahun. Nah, ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup, ukuran kebenaran sahibul haq, ukuran kebenaran al-haq
adalah satu orang Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin benar, ikuti orang itu. Nah, para sahabat mengikuti Rasulullah satu orang, baik itu ucapannya, tindakannya, perilakunya, semua menjadi contoh kebenaran dari seorang Rasulullah. Paham tidak? Paham tidak? Dari waktu zaman Rasulullah hidup, yang namanya kebenaran itu ada pada satu orang, yaitu Rasulullah. Ucapannya, tindakannya, sikapnya. Rasulullah wafat meninggalkan dua. Satu, tadi itu ucapannya, perilakunya, namanya sunnah. Namanya apa? Nabi wafat meninggalkan sunnahnya. Sunnahnya Nabi ada 3. Ada berapa? Sunnah qauliyah. Apa? Sabdanya, ucapannya, ngendikane, omongane, namanya sunnah qauliyah. Itu menjadi sumber syariat Islam. Yang kedua, sunnah fi'liyah, kelakuannya, cara sholatnya, cara melihara keluarga, cara terima tamu, cara bergaul dengan tetangga. Walhasil ketika Rasulullah gembira seperti apa, ketika lagi susah seperti apa. Dengan sunnah fi'liyah. Apa? Ngaji bener nih. Betul guyonan betul. Emang uang kumpul panas-panas 3 jam lawan ngaji mengguyonan. Teman-teman. Nomor 3, sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Bener. Paham tidak? Paham tidak? Sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu, tapi dibenarkan. Bener siraku, maka menjadi sunnah namanya. Jadi sunnah apa namanya? Taqririyah. Apa? Jadi tinggalan Kanjeng Nabi sunnah ada berapa? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah harus diikuti. Yang kedua, Nabi wafat meninggalkan murid-muridnya, yaitu sahabatnya, jamaah mengakeh sahabatnya. Semua sahabat Nabi gak pandang bulu membawa sautul haq, membawa kebenaran. Memang ranking itu apa? Tingkatan. Satu Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Sayyidina Ali, terus Tolha, Zubair, Sa'id, Abu bin Auf, Abu Jarrah, dan seterusnya. Tapi semua sahabat bi ayyihim ihtadaitum. Siapapun sahabat membawa kebenaran. Sahabatnya akhirnya, bukan kaya, akhir betul. Namanya jamaah muakeh. Maka Kanjeng Nabi meninggalkan ahli sunnah wal paham betul. Karena gampang banget, gampang-gampangan karena. Jadi Kanjeng Nabi wafat meninggalkan apa? Ahli sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnahnya dan mengikuti jamaah, santrinya, muridnya, sahabatnya. Benar Pak. Kalau kita mengikuti sunnahnya, mengikuti santrinya, sahabatnya, pasti benar. Pasti. Karena mereka membawa kebenaran. Kalau dulu Rasulullah cuma 1 orang. Sekarang apa? Yang bangunnya siapa? Jama'atus sahabat. Paham betul. Contoh sunnah takririyah, sunnah qauliyah gampang lah. Qala Rasulullah, dan sunnah qauliyah. Fi'liyah gampang.
karena Rasulullah berbuat begini. Yang takdirnya yang mana? Yang takdirnya. Nah, sing ngomong dudukan Nabi, sing lakoni dudukan Nabi, tapi dibenarkan. Sahabat Bilal wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi malah tanya, sholat apa Bilal? Jawab Bilal, ba'diyah wudhu. Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Sehingga sholat ba'diyah wudhu menjadi sun. Selakunya pertama kali duduk Kanjeng Nabi. Alaman ini contohnya, ngalem-ngalem muji-muji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nate perintah jaluk dialem, enggak pernah. Jadi kayak zaman sekian pemimpin bayar LSM, bayar YouTuber supaya muji-muji. Pokoknya bakal pilkada. Kanjeng Nabi tidak pernah menyuruh orang agar muji-muji. Tapi ketika ada orang memuji-muji, dibenarkan, tidak dilarang. Paham tidak? Kanjeng Nabi tidak pernah minta dipuji. Tapi ketika ada orang memuji, tidak dilarang, dibenarkan. Contoh, ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sebab anak biasa Toto, Edi, Solikin. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannatun min suyufillahi masalulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala minun ma'azilu syamul awanini abqarun labusuhu min nafsi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qawman walaysam majazi'a idha nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Panjang saya panjang lalu tepat sekali tekan asar. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sungguh Rasulullah orang berhasil sukses dalam menyebarkan kebenaran, mengalahkan kebatilan. Sungguh Rasulullah orang mulia, diikuti, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang tidak pernah ada rasa takut, tapi hatinya sangat mulia, berani tapi hatinya tidak sombong. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan muji-muji saya bid'ah, enggak. Jangan muji-muji saya bid'ah, betul. Malah Kanjeng Nabi lagi nganggo selimut kemulan, sholat subuh di waktu. Kemulan lurik spray kan ya. Ada orang kan. Pasal orang sewa lah. Spray kan diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Saking menerima dipuji, selimut sing lagi dinggo dinakna kenang-kenangan. Lah selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah apa? Saya bicara fakta. Kalau fakta nggak bisa dibantah, nggak bisa dikalahkan. Kalau fakta, bukti. Yang tidak percaya omongan saya, ayo pergi ke Turki bersama saya. Masuk Museum Topkapi di Istanbul. Masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Masih ada beberapa helai rambut, masih ada mangkok bekas wadah air minumnya Rasulullah, ada sandalnya, ada pedangnya, ada bajunya, ada di Istanbul. Ayo
mangkat nutuki kalau isu bakal percaya tiga itu dewa. Percaya betul. Kalau sudah bicara fakta bukti nggak bisa dibantah. Bahwa Kanjeng Nabi dipuji-puji senang, walaupun tidak minta. Paham betul? Setelah itu setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi dinamakan qasidatul burdah. Apa? Burdah yang terkenal di Indonesia. Apa beliau sebenarnya dunia? Anan debak. Apa beliau? Apa betul? Burdah lamun diwaca sing lagi sakit waras, sing duwe anak di payu-payu laris bakale, sing sering tukaran karo lakine anteng tenang bakale. Duduk amin duduk. Itu jenjang tenang duduk. Ayo masuk burdah. Ceritanya anak syekh ulama namanya Imam Muhammad Al-Busiri. Ini Iskandaria Mesir. Sakit sebulan stroke bisa tangi. Mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ngalami mimpi Kanjeng Nabi? Jawab. Panjenengan ngalami ketemu karo Kanjeng Nabi? Ketemu gendruwo? Sering. Ketemu pocong? Barang mimpi ketemu Kanjeng Nabi matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Tapi saya punya nazar ingin membuat syair yang isinya memuji-muji engkau. Saya minta izin. Ya silakan. Ya silakan. Seminggu ketemu maning, mimpi ketemu maning. Rasulullah sudah rampung, tidak selesai syair saya muji-muji panjenengan. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tersenyum, wa anhu senang, wa masaha jasadahu diusap-usap badannya Syekh Busiri, fata'affa fauran sugih bisa melaku waras. Percaya betul? Amin tadakuri jironim bidi salami azat tadam anjaro min muklatim bidami. Langsung apa lagi? Amhabbati rihu min tilqai kazimatin wa awmadul barku fi dhalma'i min idhami famali aynayka in kultafu fahamata wa mali qalbika in kultastafid yahimi ayahsabu sabbu anna hubba munkatimu ma baina munsajimin huwa muqarimi laula al-hawa lam turid dam'an ala talali wala arta li dhikri bari wal alami. Sebenarnya Suriah kudu apal Deba, Barzanji, Simtudurar, Burdah, Suriah kudu apal. Bakal undang Suriah Maulid Nabi yang mesak di rumah baca maulid aja disediakan buku kon apal-apalan bakal beli apal aja diamplopin teman-teman. Mimbar masjid aja didalai buku khutbah buang Suriah khutbah apal-apalan. Apa bedanya Suriah kalau SAG kalau khutbah maca? Kalau SAG pantas khutbah maca, Suriah berpantas. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin, tahlil, manaqib suatu penjujalani, khutbah apal-apalan apa Suriah. Paham kan? Kenapa saya mau ngotot banget sampai begini? Karena Maulid Nabi, debat, Barzanji, Simtudurar, Burdah, talqin, tahlil, manaqib, dari siapa? Dari NU kita.
lamun duduk Kiai Emu sing ngapanang, apa Kiai Wahabi kok ngapanang, apa Kiai Zaitun kok ngapanang, apa Kiai As-Sunnah Raksan Cirebon kok ngapanang, sing Wahabi. Nah, kita berapa? Siap? Berjanji kedua apa? Wa ammat ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kiram wa uraw bis sufaha wal abida fasabbu bi asnatin baliyah wa ramahu bil hijarati hatta hudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi nafiyatin asabiyah قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم. Dianggapin apa kan? Artinya berikan bujamu kah? Sudah waca apa artinya? Amin tadak kuli jironim biji salam maizat tajam anjaran pratim bidang. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya, sampai-sampai air matamu bercampur darah? Air mata bercampur? Apakah karena engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau kalau teringat suatu malam gelap gulita di desa Igom? Kenapa kamu kurus kering? Kenapa kamu menangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Ayo ngaku aja, kalau tidak mungkin. Jawabnya, na'am saro tayfuman ahwaka arraqani wal hubbu ya'taribul ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya kangen seseorang, lagi edan seseorang, nangis kepada seseorang yang ketemu, gak sabar lagi. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, kalian akan maklum. Siapa sih yang kurindukan? Perempuan mana? Jawabnya, yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi. Batin apa ya? Batin apa ya? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khulqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Terus saya kalau semua saya kalau sekuasa tengah asal baru wong itu warnanya, orang itu warnanya gak apa cuma jalan waktu nih, durung. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya. Percaya buatan Kanjeng Nabi bisa nolong kita? Yakin percaya? Ini Qur'annya anak. Tapi namun senang Gunung Jati ini Qur'annya langka. Masa Gunung Jati ada Qur'an? Namun Wali Songo ini Qur'annya langka. Tapi kita jarang buat menolong. Buat apa? Bahasanya bokat baik. Saya Abdul Sunan Hunjati bisa menolong kita.
Tapi di Qur'an betul wonten. Sing wonten Qur'ane bisa nulung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosae kaya kula. Contoh wong sing akeh dosae ziarah kepadamu Muhammad, toli istighfar nengiringane kamu Muhammad, di depanmu Muhammad, toli kamu Muhammad ikut mendukung, memintakan taubat untuk orang itu, memintakan maghfirah untuk orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, kata orang ngaji, lamnya lam pasti Allah mengampuni dosanya. Jadi kita banyak dosanya, ziarah ke Madinah, istighfar di sampingnya Rasulullah. Rasulullah ikut. Nah ini yang penting. Rasulullah ikut mendukung apa enggak? Yang penting tuh. Rasulullah ikut mendukung apa enggak? ACC apa enggak? Kalau sudah ACC, ya Allah bersih nih. Ini mau semua adem nih. Bawa Haji Maryam. Ini mau nyunjapura dosanya. Pasti Allah mengampuni. Kalau Rasulullah mendukung istighfar kita. Quran ini, Quran. Sing dipercaya pribadi lo, anak percaya kan Rasul semati masuk cenderung mau murid anu gitu kan ya. Semua lagi melangkah ya, apa yang semua ya. Perintah maca sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu lima. Allah dan malaikat maca sholawat kanggo Rasulullah. Wahai orang beriman, ayo pada maca sholawat dan salam untuk Rasulullah. Ibu ketika Nabi Muhammad masih urip baik, tak sampai sekarang. Ila yaumil pada baik ziarah Kanjeng Nabi di jalur tulung, Kanjeng Nabi bisa nulungi sampai sekarang sudah wafat pun bisa menolong kita. Sing percaya ya bagian percaya. Siapa itu Nabi kita? Nabiullah Muhammad. Yang keras ya. Nabiullah Muhammad. Ayo sing apa barakah pula. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Lu'ay, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisah, bin Salaman, bin Banat, bin Hamel, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Tarah, bin Nakhul, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falim, bin Abir, bin Al-Fahsyad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Harmus, bin Akhnuh, bin Idris, bin Mihlail, bin Kinan, bin Anush, bin Syed, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur sampean jelas betul. Jelas? Ayo sebut 10, ayo. Leluhur Kanjeng Nabi jelas, leluhur sampean beli jelas. Sampean kayak kasih keturunan bayi dibuang tong sampah, dibuang kebun singkong, kebun campu, nggak jelas kali. Ayo, kalau ngaku jelas sebut 10, ayo. Silakan ayo, yang ngaku saya kakek saya jelas 10 orang, ayo sebut. Langkah, wah dijelas kabeh wis jelas. Leluhur Kanjeng Nabi sing kula sebutkan dijaga oleh Allah. Hafizal ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad su'unan lismi
tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adawin wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilah aba'ahu. Allah menjaga bapak-bapaknya, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah, leluhurnya Kanjeng Nabi min Adam, dari Adam sampai bapak ila abi ummihi, sampai bapak dan ibunya tidak pernah berbuat zina. Tahu nggak bapak Kanjeng Nabi tersebut arahnya kah? Tidak pernah berbuat. Ayo, leluhur sampai dijamin nggak? Jawab. Leluhur sampean, bapak sampean dijamin nggak? Gak bisa jawab ya, gak bisa jawab ya. Kenapa? Karena leluhur Kanjeng Nabi dari Adam membawa Nur Muhammad. Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun menurun sampai ke kakeknya Abdul Muthalib. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibnihi Abdullah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian Nur Muhammad mengalir sampai ke kakeknya Abdul Muthalib, mukanya terang benderang, mukanya padam, mukanya bersih. Terus pindah ke anaknya Abdul Muthalib, Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama, bagaikan karena badru fi tamamih, bulan yang lagi sempurna tanggal penghitungan 14 kan. Nah, Abu Lahab paman Kanjeng Nabi, Abu Lahab paman sedulurnya Abdullah, dari jauh melihat rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa itu? Rumahnya Aminah terang benderang, ada apa itu? Abu Lahab merintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, coba terus anak apa rumah Aminah terang benderang, terus kena listrik turun. Suwaibah berangkat kembali lagi, ya Ami, majikan, Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya nur cahaya. Dari mukanya bayi itulah rumahnya Aminah terang benderang. Dari bayi yang dilahirkan itu. Abu Lahab senang, gembira punya dengan kelahirannya Muhammad yang bersinar. Suwaibah, saya gembira. Mulai sekarang kamu bukan budak, merdeka sama dengan kita-kitaan. Bukan budak lagi, merdeka. Iku mengkau bakalan akhirat. Abu Lahab kafir, masuk neraka jahim selama-lamanya karena kafir. Tapi setiap hari Senin diintas. Hari Senin diintas di neraka. Selasa jebloskan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin lintas lagi. Selasa jeblosnya maning. Selama-lamanya kayak gitu. Karena menghormati lahirnya Nabi Muhammad hari Senin. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab jelas dari Quran dikatakan bakal mlebu neraka jahim. Tabbat yada abi lahabin sayasla naron dzata lahab. Tapi ata annahu mithlan daiman, setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari
neraka. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, kalau gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdilladzi kana umruhu li Ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang seumur adem yang setiap malam Jumat baca maulid, akikah baca maulid, rumahnya anyar baca maulid, anaknya sekolah baca maulid, suaminya naik pangkat baca maulid, rezeki akid dagangnya maju baca maulid. Betapa berkali-kali baca maulid, pahalanya seperti apa itu? Insya Allah min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abulah sepisan be tintas neraka sebagai Senin. Apa mana wong sumur adem sing sering baca sering betul malam Jumat baca maulid betul boten sing diwasa Pak berjanji bebas apa berjanji ayo umay bagus umay dadi baca maulid akikah baca maulid pemaning gundu mantu baca maulid ulang tahun ya betul, ulang tahun baca maulid betul ya. Naik pangkat misalkan atau sukses jadi kumu, jadi kliwon, jadi jurtulis baca maulid. Panennya jadi, ekonominya untung, dagangnya untung baca. Betapa pahalanya orang yang selama hidupnya selalu baca maulid. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing yang tidak pernah baca maulid, wallahu a'lam, pasti tidak dapat syafaatnya Rasulullah yang tidak pernah baca maulid. Percaya betul? Bangga sengaja baca maulid. Bon. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah membangun bangsa Arab. Bangsa Arab waktu itu ummiyin, buta huruf. Kanjeng Nabi kamu buta huruf. Kanjeng Nabi buta huruf, dia bisa tulis, bisa baca. Di Mekah waktu Kanjeng Nabi diutus jadi Rasul, yang bisa nulis 10 orang. 10 orang bisa baca. Sayyidina Umar bisa nulis, Sayyidina Umar bisa nulis. Muawiyah bisa nulis, Sayyidina Ali bisa nulis. Hanya 10. Wong Arab ummiyin dan fi dhalalim mubin, agamanya sesat, nyembah waktu tanpa dasar filosofi teologi. Beda dengan orang Buddha. Orang Buddha, orang Hindu nyembah waktu ya, tapi anak kitab suci Mahafad kita, Rig Wida, Upanishad. Kalau orang Arab waktu nyembah waktu wis langkah dasar kitab suci langkah. Paham betul? Dari dhalalim mubin, sesat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kanjeng Nabi membangun orang Arab yang seperti tadi jahiliyah. Pertama kali cara dakwahnya membacakan Al-Quran. Begitu dibaca Quran, orang Arab kaget. Muhammad bisa cerita Adam, Hawa, di Quran mau ceritakan. Bisa cerita Musa, tongkatnya ajaib. Bisa cerita Isa, bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa cerita Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Nuh banjir topan, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, dipenggal kepalanya, Nabi Yunus ditelan ikan. Dari mana Muhammad? Di sekolah, beli ngaji, beli melancong, bisa cerita kayak pun dengan bahasa yang indah. Orang Arab semua tercengang. Orang semua tercengang. Masya Allah, Muhammad belajar dari mana? Bisa cerita Adam, Hawa diusir dari surga. Bisa cerita Nabi Nuh banjir. Bisa cerita Nabi Musa, Isa. Di Quran tinggi. Dari mana Muhammad ini? Nah itu. Maka orang Arab ada yang langsung ikut iman kepada Nabi Muhammad, ada yang menolak iman kepada Muhammad. Yang nolak alasannya bukan karena Quran jelek, bukan. Alasannya kalau saya ikut Muhammad, saya kumpul dengan Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, budak.
kayak zaman sekian lam melu kiai ning musola bakal musolaan mambe pete tolai kosong cibuke bolong kelasnya soek nggak betul nggih soalnya mesti sinapun cibuke bolong WC mampet terus musola wong cek sumuran dem nggih betul aja pun lah iya pun. Kanjeng Nabi melarang orang yang habis makan bawang merah sebelum dicuci mulutnya, melarang jamaah. Orang yang habis makan bawang merah aja jamaah yang masjid bikin bau gak enak. Kanjeng Nabi beli muru petek contohnya waktu zaman Nabi dulu petek. Jadi apa? Masjid, musola harus berbau harum. Paham betul? Kalau saya ikut Muhammad, kumpul kalau budak-budak mau. Walaupun yang dikatakan Muhammad itu ajaib luar biasa. Asin lamun melu Muhammad. Nah, Muhammad itu melarang nyembah berhala. Waktu berhala patung. Saya bisnisnya bikin berhala, bikin patung. Bisnisnya saya ya bangkrut bakal. Kalau saya ikut kiai, nanti kata kiai jangan minum arak, jangan minum bir. Saya di warung saya bisnis yang paling laris jual, bangkrut saya nanti. Anda bisa kayak pun beli, anda bisa kayak pun. Nah, nomor 3, lamun Ismail Muhammad isun elit, gak mungkin saya Muhammad orang rendah, gak mungkin. Walaupun yang dikatakan Muhammad itu benar dan baik, ya Allah. Lagi Muhammad pengen terkenal, maka Muhammad bersyair. Quran ya pakai syair, puisi. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan fa yahqulu 'alal kafirin. Wa ma 'allamnahu syi'r. Muhammad bukan penyair, Muhammad bukan penyanyi. Wah, orang jahiliyah sangat mengeluh-elukan penyanyi. Dia dalam wong sumuradem sangat mengeluh-elukan, memuji-muji, nyanyi-nyanyi penyanyi. Berarti masih jahiliyah. Ngundang Inul nyanyi 5 kali 50 juta berani. Ngundang kiai berarti jahiliyah. Nomor 2, Kanjeng Nabi tuduh dukun sing dibaca Quran itu mantra-mantra dukun nunggu. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin, bukan mantra-mantra dukun. Quran jawab, wa ma huwa biqauli kahin, bukan jampi-jampi dukun. Sebab orang Arab sangat menghormati dukun. Kalau ada sumur adem rajin istiqomah, rajin mendatangi dukun, berarti masih bukan dukun bayi. Mending dukun bayi sih, dukun pilkada ya, ayo pilihan ke bupati, dukun paling laris. Pengen DPR, pengen kuwu. Nomor 3, orang Arab sangat menghormati sahir, tukang santet. Kan santetnya harus santet, tenung santet ya, bisa mata ini musuh ya. Kanjeng Nabi itu sing dibaca Muhammad Quran jampi-jampi santet, sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Wong Arab mengatakan yang dibaca Muhammad adalah sihir. Kanjeng Nabi Al-Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan sihir tapi wahyu dari Gusti Allah. Muhammad tidak bisa ngarang, memang itu wahyu langsung dari Allah, bukan karangan Muhammad. Ya Allah,
Maka kalau ada orang yang pernah datang ke tukang sihir, nyantet tanggae, nyantet nyantet saingannya, berarti masih anak beli kayak aku anak beli ngaku anak beli oke terus aja sampean kali tukang santet pengen mateni tangga, mateni saingan perdagangannya, mateni saingannya aja ya dosa besar, musyrik itu jahiliyah. Kalau masih jadi tolong tukang santet mateni tangganya, mateni lawannya aja ya. Itu Nabi Muhammad baca Quran sama ada orang Arab. Oh, nomor 2 setelah Nabi Muhammad menyampaikan Quran, wa yuzakkihim, Nabi Muhammad membentuk karakter orang Arab yang tadinya jahiliyah, nggak ngerti apa-apa. Sekarang orang Arab jadi punya cita-cita, punya hikmah, punya visi dan misi. Padahal jahiliyah, guys, wong kampungan lah, kampung pedalaman. Barang masuk Islam, dibangun orang Arab menjadi orang yang punya visi misi, punya tujuan urip. Gimana? Roh kenang. Semua manusia, saya, terus semua mempunyai 2 hawa nafsu. Berapa? 1 ghadabiyah, 2 syahwatiyah. 1 2 Kiai bakal ngaji aja jelek-jelekan hawa nafsu. Hawa nafsu itu fadlun min Allah, pemberian dari Allah. Aja bersak-bersak menang hawa nafsu, diarahkan. Lamun hawa nafsu langkah hilang berdua anak. Langkah nafsu wis. Paham betul? Diarahkan. Nafsu hudubiyah. Nih contohnya Pak. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi kepala, komandan, pemimpin, ketua, direktur, imam masjid, gak mau makmum. Namanya nafsu ghadabiyah. Paham? Tapi lamun niatnya bagus, caranya bagus, tujuannya lillahi ta'ala. Kalau saya jadi kungu, jadi bupati, jalan-jalan aspal, rumah sakit gratis, sekolah gratis, yatim piatu akan saya bantu semuanya, wong miskin saya pikirkan, saya bantu semuanya. Saya betul niatnya, saya betul niatnya. Kubakalan wong niatnya kayak kuen, pengen jadi bupati niatnya kayak kuen. Datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah, tapi setelah niatnya baik, ganti arane himmah. Apa? Himmah. Yang keras. Himmah. Kanjeng Nabi Muhammad orang yang paling himmahnya besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Nabi itu, wah mana Kanjeng Nabi sumuradem, rong dina wis bubar, rong dina Islam bubar wis, rong sumuradem. Saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun sabitul misaki hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad duhimamin, punya himmah besar. Islam harus menang. Saya berhasil menyebarkan agama Islam. Berhasil betul. Para wali songo menyebarkan Islam di Nusantara ini harus berhasil, harus jadi orang Islam semua orang Nusantara. Berhasil betul wali songo. Kiai Hasyim Asy'ari, NU harus besar tidak NU. Himmah itu. Bung Karno melawan Belanda Jepang harus merdeka. Apa duit? Apa duit senjata nuklir? Orang punya apa Bung Karno? Merdeka betul. Apa modal apa? Himmah. Paham betul. Perasaan mangga anak sama ini himmah yang gede. Anak itu walaupun anaknya tukang mohon maaf tukang becak, tukang arit, ayo sekolah, ayo belajar. Ini desa kerangkeng anak, desa kerangkeng. Bapaknya tukang luru iwak, mau jaring dah. Anaknya pinter, sekolah di pesantren pula, at-taqofah,
gratis karena mau beli duit gratis. Ternyata juara nomor 1 lulusan Salkulan. Saya kirim ke Maroko, alhamdulillah wis perangkat S2. Arane Mas Riyah bocah kerangkeng, himanya besar walaupun bapaknya beli duit. Sekarang S2 sudah, akan terus S3. Lagi pulang dulu. Ya Allah, kebetulan dapat jodohnya pinter, dapat jodoh akan komi Rebung Arab. Calon suaminya bisa bahasa Arab, Spanyol, Prancis, Turki, Rusia, bisa 5 bahasa. Calon suaminya ini dua, yes. Ya Allah, gimana himmah alamnya. Saya udah himmahnya, anak-anak saya udah himmahnya keras. Sudah semuanya baik lah, salah. Anda mau ngomong aja pinter-pinter, yang penting manfaat, salah. Sebenarnya pinter dan manfaat. Aja sugi-sugi, sementing barokah, salah. Sebenarnya sugi dan barokah, paham tuh? Barokah yang melarat tuh deh, nak udah barokah. Barokah dan sugi dan barokah. Bon. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa nafsu? Saya harus hidup senang. Rumah bagus, mobil bagus, duit akeh, pakaian bagus, mobil akeh, perusahaan akeh, pabrik dia pabrik, sawah amba, apa maning? Apa maning? Istri. Pun arane syahwatiyah. Saya harus kaya. Saya harus jadi orang kaya. Harus syahwatiyah. Lamun niatnya bagus, tujuannya bener, lillahi ta'ala. Kalau saya kaya, musola sing miring-miring arep rubuh dan dari kabeh. Bocah-bocah yang bisa sekolah, saya sekolahkan. Kiai-kiai yang belum pernah haji, belum pernah umroh, saya umrohkan semuanya. Lamun sing sugih. Niatnya saya betul, tujuannya saya betul. Maka dudu nafsu syahwatiyah ganti arane azimah. Apa? Sayyidina Utsman, sahabat bu, sugih, pernah sedekah gandum diangkut oleh atau dengan 700 onta. Bu pirang karung, panjenengan pernah sedekah pirang atus. Karena sugih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minum ya, kurungan pun waliullah sultan aulia wong Baghdad, pernah saya ziarah. Ceritanya ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Mangkat ziarah. Tekan karena melihat sekitar masyarakat sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat pada video mati kleler. Syekh Qadir Jailani membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun anak tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu wali sugih loman sampai wali duduk. Sugih beli, loman beli. Nih Quran bu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Coba. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dzurriyyah, anak cucu melarat. Jangan sampai kita mati meninggal warisan anak jadi mapan-mapan sejahtera. Perintah Quran. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, wong sumuradem. Barengan wong sumuradem melarat dosa. Sugih wajib melarat itu
Jawab. Sugiku melarat bangun masjid karo duit, rumah haji waktu fakir miskin, bangun rumah sakit, beli obat, periksa dokter. Terkadang saya melarat, dosa belum? Dosa. Bawa Quran kan? Ini Quran yang kan? Jangan sampai kamu melarat meninggalkan anak cucu yang melarat. Quran. Bodoh ya dosa. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib faridah. Pinter itu bakal bodoh. Pinter itu bodoh. Ana maning. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sampai kamu kalah, jangan sampai kamu di bawah, kamu di atas, a'laun, di atas. Kalau benar-benar kamu orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang, kalah, ayo bareng dunia, ayo. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau mana masih melarat. Kiai Wahab sosialisasi NU zaman tahun 30 muter-muter sampai tengah Palembang tahun 30 kayak apa kendaraan yang Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh asli yang Semarang didikan NU. Ning Pandeglang Menes ketemu Abdurrahman pendiri NU. Ning Betawi ketemu karo Kiai Marzuki guru Betawi NU. Ning Bogor Ajigan Pagentongan NU. Ning Cirebon ketemu karo Kiai Abbas Buntet, Kiai Sanusi Babakan Caimin Babakan Cuaringin, Kiai Sator Aljawinangun pendiri NU. Terus di Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asmani Kudus, Cepu Kiai Ihsan, sampai Lombok Tengah Kiai Faisal dengan Kiai pendiri NU. Muter-muter ongkos dewek tanpa proposal. NU Sumuradem jangan sampai bikin proposal. Paham betul? Nih. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenang gitu itu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, deleng ana wong tanisin kuburan gede dhuwur. Gede gagah. Bareng dideleng rainya kropos langkah dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, man huwa ya Jibril. Siapa Jibril gede dhuwur gagah, mukanya bolong kropos. Oh, niku umat sampean yang rajin bikin proposal. Ya ini kitabe yang rajin minta-minta bahasa kula proposal. Ini kitabe yang rajin jejaluk, tukang jejaluk, bakal tangisin kuburan. Nah ini langkah. Ayo stroke. Apa yang saya punya stroke? Paham ya kan? Maka NU harus mandiri, harus kecuali ada proyek besar, bangun kantor gede, baru minta sumbangan. Kalau hanya rapat gabungan, aktivitas apa, masa menjaluk terus, kecuali yang agenda besar lah, silakan. Bapak Ibu sekalian, jadi pinter wajib, bodoh dosa, menang wajib, kalah dosa. Kita harus menang. Kumu Sumuradem harus NU. Bupati Indramayu harus NU. Ya kudu kayak pun jadi kok berhasil tidak ya. Semangat begitu semangatnya. Saya harus kaya. Yang kaya jangan hanya Prayogo Pangestu punya uang 1.150 triliun. Budi Hartono yang punya BCA uangnya 950 triliun. Sinarmas 750 triliun.
Jangan orang itu yang kaya. Orang semula demen saya yang kaya. Saya lihat daftar orang kaya 50 orang. 50 orang Indonesia yang paling kaya. Nomor 1 Prayogo Pangestu, 1.150 triliun duitnya. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, punya rokok jarum, 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas. Nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam yang punya Bank Mega. Nomor 30 sana wong Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bubet. Nomor 40 wong Islam Haji Rashid Kalimantan Tengah. Teguh Latif wong Sumerade Melangkah. Pulang ngomong kayak gitu aja dianggap ganggu ibadah buatan anggota. Bengi tangi jam 3 tahajud, maca waqiah, yasin, tabarok, subuh sembayang, lur duit kerja, tekan zuhur sembayang, makan siang, lur duit tekan asar istirahat, sembayang maghrib karena keluarga mangan, habis isya tidur atau dalam TV sedelat, dalam berita sedelat, dalam film, dalam berita sedelat, terus turun. Tidak ganggu ibadah. Kalau mungkin aja dianggap ganggu ibadah, betul. Mangga loro duit sing kenceng ibadah ya. Jam 3 tangi tahajud, maca waqiah, insyaallah rezekinya gampang. Ping 3 waqiah, as-sajdah, alif lam mim tanzil kitab la raiba fihi, ping 1 bae, yasin ping 1 bae, tabarak waqiah ping 3, syukur-syukur anu dongae Syabab Qadir Jilani, Hizbul Wasail, Rijal bin Zik, ada dongae, syukur-syukur. Insyaallah subuh tangis sembayang, lur duit, tabe ibadah, maca Quran ibadah, tahajud ibadah, lur duit ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Allah menjadikan bumi ini subur. Ayo famshu fi manakibiha, ayo ente untuk kamu sekalian harus bergerak, jangan diam saja. Wa kulu min rizqih, setelah itu ada rezeki, makan yang enak. Itu jangan makan ikan asin terus, insyaallah semayi ampas kelapa semayi, sega goreng sega wis mambu, aja Jepangan, sega wis mambu buang, sega mambu digoreng paling putih dedel take. Makan yang baik, aku lu rezeki, ayo makan dari rezekiku kata Allah. Makan pagi, makan siang, ikan mas, timun, sambal, cukup. Bisa kanangan goreng-goreng bisa. Makan malam, pupu ayam, paha ayam, kalau kol, atau kubis, sambal, terus bagus tuh. Sarapannya telur, madu, susu, jahe. Aja semayi aja. Agama Islam ngongkon sholat kudu suci. Kamu kan bangli pakaiannya kudu, berarti tidak mungkin sarung cuma satu, tidak mungkin celana cuma satu. Orang punya sarung satu nih kebon, nih comberan, nih pasar, terus sholatnya nggak kuat najisku. Jadi agama Islam perintah agar kita suci dalam sholat, berarti agama Islam memerintahkan kita harus pakaiannya banyak. Sarung pitu, lambi pitu, kaos dalam, celana dalam, topong, sandal, itu. Coba kamu sarungnya mesti jibu di pasar, ini comberan, ini WC, suci minggu najis beli. Polis sholat pun harus punya pakaian banyak, itu loh. Harus gagah mau Islam.
salaman kalau bupati, kalau dandim, kalau kapolres, dengar ada cium tangan kalau kiai. Dengar. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad, Nabi Muhammad selalu benar ngomongnya, tidak pernah bohong selama hidupnya. Panjenengan takon, panjenengan sering bohong? Sering. Sidik wajib bagi Nabi. Nabi wajib jujur, tidak boleh bohong. Sekali bohong kanjeng Nabi dosa besar. Yang tunggal bisa Allah, sekali bohong. Harus ngomong yang wajib sidik kanjeng Nabi, reang mah dudu Nabi. Jadi instruksi dudu Nabi. Jadi gara-gara sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, tinggi lagi anak korupsi timah 330 triliun. Gara-gara sifat sidik hilang, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, ketua Golkar, ketua DPR. Gara-gara sifat sidik hilang, 72 triliun Suryadi Dharma. Gara-gara sidik hilang, 8 triliun hilang. Ini Kementerian Kominfo korupsi. Gara-gara nggak usah contoh gede negara wis, rumah tangga. Wong lanang tidak jujur, wong wadon geger. Wong wadon tidak sidik jujur, wong lanang ribut. Sekarang saya mau tanya, tanya. Akan di sing beri jujur laki tau wadon? Iki tahun ini, wong lanang wadon. Gari kan tahun ini gari. Sing akan beri jujur, wong lanang wadon. Betul lakas jujur tuh. Lakas jujur berarti ini. Ayo belajar sidik, sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad bakal janji tepat. Wong sumur aja mana beli janji utang rong minggu, rong tahun bayar ya, beli. Janji Nabi thabitul mitsaq, janji tepat, gak pernah tidak tepat. Muhammadun tayyibul akhlaq, akhlaknya mulia. Sampai akhlaknya mulia? Takon jawab, sampai akhlaknya wis mulia? Dereng. Terus terang mawon, terus terang akhlaknya bagus durung Sumuradem. Wong Sumuradem agama Islam, NU Jamaah, rajin ngaji, rajin isi wota, baca salawat, baca Quran, tapi akhlaknya kadang-kadang masih ada yang tidak benar. Contoh, saya pernah pergi ke negara Australia, wong Kristen, 6 hari di sana, 8 hari di sana. Terakhir di kota Sydney, saya ceramah di masjid. Setelah asar, belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Sekardus, kalau balik nih, hotel, beresin, oleh-oleh celana, kaos, kelambi. HP hilang. HP itu langka hilang. Bulatnya langka. Ya wis lah, komen Jakarta tuku mana, hilang ya wis lah. Jam 9:30 bengi isin sarep wis ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel kalau ada wong lanang siji gawa HP kula. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan walu Sumuradem priben. Saya pernah pergi ke negara Mali. Negara apa namanya? Afrika Barat. 21 jam pesawat dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Timbuktu. Ibu kotanya namanya Timbuktu.
Di ibu kota Tembakau tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kunci masih gantung, mobil digerakkan pinggir jalan. Kira-kira Sumur Adem namun anak sepeda motor ditinggal latar, kunci masih gantung di band. Ini arahnya akhlak, arahnya apa? Mangga, ayo dibangun akhlak kita jujur ya. Wong Jepang jujur, langkah calo, pengen calo beli, langkah penodong, langkah copet di Jepang. Ning Tokyo ibu kota Jepang, semua rame, langkah polisi. Supir nggak bawa mobil, tertib dewek. Langkah melanggar aturan, langkah. Polisi langkah, coba. Langkah tawuran, pejabat tidak ada korupsi, hakim, polisi, jaksa tidak ada bisa disuap. Waktu saya cerita bahwa di Indonesia hakim bisa disuap, jaksa disuap, polisi disuap, kaget orang Jepang. Tutu wedi neraka, dengan neraka orang Jepang. Agama arane Shinto agama itu duduk Katolik itu Shinto agama arane. Kenapa beli korupsi? Isin duduk neraka itu. Lamun ketangguhan, isin, wadon, isin, anak mantu, keluarga semuanya. Mungkin masih anak isin dia. Masih anak rasa isin di mungkin ya. Tuh, orang Jepang. Mari, monggo dibangun akhlaknya. Apa dicoba kok bengi ya? Kok dicoba ya? Sepeda motor aja dari rumah. Tinggal latar. Coba dicoba. Ini namanya akhlakul karimah. Isin, lamun isin nyolong duit kan, duit isin terjemput isin. Salah, malah salah. Sepeda motor tidak kayak isin terjemput isin. Wong Jepang isin. Duduk neraka, dengan neraka mengerti. Paham betul? Mangga orang Sumur Adem monggo diperbaiki sedikit demi sedikit, pelan-pelan, akhlaknya baik. Thayyibul akhlak kanjeng Nabi, thayyibul akhlak wasyam, gak pernah dendam. Orangnya jembar dada, ngapurahan, gampang ngapura. Kanjeng Nabi itu ini wong sing salah. Semua kanjeng cara dakwahnya fabima rahmatin minallahi lintalahum. Cara dakwanya dengan lemah lembut, tutur kata yang baik. Walau kunta faddan walidal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu Muhammad omongannya kotor, ngaci maki, niscaya ngancam-ngancam, niscaya orang lari dari kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Wastaghfirlahum, mintakan istighfar untuk orang Mekah yang dulu masih kafir. Saya betul. Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulunya menyakiti kanjeng Nabi, membunuh sahabat Sumayyah, sahabat Yasir, menyiksa sahabat Bilal. Kanjeng Nabi pun dilempari batu, dimaafkan. Sampai saged jawab, sampai saged. Ya Allah, wong sing nipu kurang 5 juta, saya maafkan. Saged? Bukan hanya itu, wastaghfirlahum. Muhammad mintakan istighfar untuk orang itu. Ya Allah, mudah orang Mekah semuanya diampuni dosanya orang Mekah yang dulu musir saya, menyakiti saya. Saged mautan? Ya Allah, orang yang bawa lari sepeda motor saya, moga-moga diampura dosane. Saged? Saged betul? Betul. Kanjeng Nabi bu ngapura di Mekah sujuru marani, tidak ada balas dendam. Baru zaman saniki Habib diantaranya hari ceramah ngancam-ngancam, misu-misu. Gebetan. Anak Habib ngaku Habib cucu kanjeng Nabi, ceramah misu-misu, nyaci maki, ngancam-ngancam, omong kotor, anjing, babi, keluar semua. Apakah itu ya? Gak benar. Quran mengatakan
Fabima rahmat minallah lintalahum. Muhammad dakwahnya dengan lemah lembut, kasih sayang. Paham nggih? Apalagi sampai ada khutbah Jum'ah. Kalau di Jakarta khutbah Jum'ah pun kasar, ngomongnya kasar, nyebut nama. Itu menurut Fathul Mu'in tidak sah. Dan menurut kitab Fathul Mu'in tidak sah kalau khutbah itu isinya ngaci maki. Kalau ngaci maki jangan di khutbah, di pidato biasa. Khutbah harus serius, nggak boleh ngaci maki. Ya, kalau mau ngaci maki di luar khutbah. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, insya Allah. Kula dicirik sering menek diajak nih bapaknya kula pernah di masjid ini, pernah lagi zaman Ustaz Aminuddin sejak gue dakwah kan udah meninggal ya, kayak Abdul Razak ya. Nah, pernah ibu kula sering lagi kejar bapaknya kula, alhamdulillah nyambung maning tekan kula ya. Adik kula sering lagi Mustafa Akhil. Nah, alhamdulillah nyambung maning. Penting sekali silatul ilmi was thaqafah, hubungan ilmu pengetahuan, hubungan ilmu Kiai Kempak, ilmu Kiai Babakan, ilmu Kiai Azrinangun, Kiai Buntet, ayo disambungkan ke wong Sumuradem. Aja sampai wong Sumuradem geleong apa? Menyimpang dari ilmu yang para ulama. Maka bakal mondok nang anak, ayo sing jelas mawon dari Boyo, Jombang, Rembang, Tigarejo, Kempek, Babakan, jelas terus ajak Az-Zaitun, As-Sunnah, Cirebon, ajak wajah. Di muktabar, tidak muktabar, sanadnya, mataratnya tidak muktabar. Gurunya siapa, terus tekanin. Tapi orang Kiai Hashim Asy'ari tekanin Kanjeng Nabi Muhammad, sanadnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap sebentar mawon, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamma على سيدنا محمد الذي تنحل وتفرج بالقرب وتغضى بالحوائج وتنال والرأي وحسن خاتم السسر ومام واجب الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عن كل معلوم لك يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا والمسلمين. Lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa minkal farij wa antal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami dan anak-anak kami bil a'malis salihah, kuat beramal soleh. Wantahfadna wa auladana minal mihan wal fitan, jagalah kami dan anak kami dari fitnah, dari mihnah, ujian, cobaan. Wantaj'alna farajan wa makhraja wantaj'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma nas'aluka bi maqa'idil 'ilmi 'ashq wa bi rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa ishraqin nuri wa zikal al-adla wa fadlikal karim wa judikal amin wa bi kalimatika tammatin tajawizuna wal fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa antuballigha maqasidana, sampaikanlah ke tujuan kami birahmatika ya arhamar rahimin min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina. Ya Allah, bila kemampuan nanti ketika menghadapi sakaratul maut, akhir kalimah kami adalah kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmil bil khair wa la yatalattaf ala syu'urna bikum ahada dzalika liman khashya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Al-Fatihah.